Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan membaca tentang sirah nabawiyah, membaca syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Libni Abil Izz rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Kita sudah berbicara pada kesempatan sebelumnya tentang Bai'ah Aqabah yang pertama yang dihadiri oleh kurang lebih 12 orang sahabat dari penduduk Madinah. Kali ini muallif akan berbicara tentang Bai'ah Aqabah yang kedua, di mana yang menghadirinya jumlahnya jauh lebih banyak dari Bai'ah Aqabah yang pertama. Muallif mengatakan, wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadha thabata min Taibatin pabaya'u thumma hajar Makkata yawma tsnaini min syahri Safar. Setelah umur beliau sallallahu alaihi wasallam 52 tahun, datanglah 70 orang di musim haji untuk berbaiat, dan ini telah termaktub dalam hadis-hadis yang sahih. 70 orang itu berasal dari Taibah, yaitu Madinah. Lalu Nabi setelah itu hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin dari bulan Safar. Pada bait ini muallif menceritakan dan menyebutkan Bai'at Aqabah yang kedua, di mana yang menghadirinya ketika itu dari penduduk Madinah adalah 70 orang. Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 52 tahun. Dan peristiwa ini disebutkan dan termaktub di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian dalam bait ini juga muallif mengatakan tsumma hajar Makkata yauma tsnaini min syahri Safar. Kemudian setelah terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu terjadi yauma tsnaini pada hari Senin dari bulan Safar. Terkait dengan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah, apakah di bulan Safar atau di bulan yang lainnya, maka di sini muallif mengatakan bahwa hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Safar. Namun beberapa ulama sirah yang lainnya, para ulama yang lainnya menyebutkan, di antaranya Ibnu Katsir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah itu adalah pada bulan Rabiul Awal, wallahu taala alam. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan dalam bait selanjutnya, Faja'a Taibatar ridha yakina idh kammala thalatha wal khamsina fi yaumil itsnaini wa dama fiha asyra sinina kummalan nahkiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang atau sampai di Madinah ketika itu umur beliau 53 tahun. Kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tepat pada hari Senin, dan
wadama fiha asyra sinina kummalan nahkiha. Dan beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun sesuai dengan yang diceritakan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bait ini muallif menceritakan kepada kita kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sampai di Madinah, beliau berumur 53 tahun. Dan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu terjadi pada hari Senin. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama merupakan kabar atau berita atau riwayat yang mutawatir, yang meyakinkan, yaitu bahwa Nabi SAW sampai di kota Madinah ketika beliau berhijrah itu adalah pada hari Senin. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Hakim, dan ucapan Al-Hakim rahimahullah ini dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-Hakim mengatakan tawatarat al-akhbaru anna khurujahu kana yaumal itsnaini wa dukhulahu al-madinata kana yaumal itsnaini. Al-Hakim mengatakan riwayat-riwayat, kabar-kabar yang datang sangat meyakinkan, atau riwayat-riwayat yang mutawatir telah datang bahwa Nabi SAW keluar atau pergi dari Mekah ke kota Madinah untuk berhijrah pada hari Senin, dan beliau sampai atau masuk ke kota Madinah juga pada hari Senin. Kemudian muallif mengatakan wadama fiha asyra sinina, dan Nabi SAW tinggal di kota Madinah sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam itu selama genap 10 tahun lamanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul sedangkan umur beliau adalah 40 tahun. Famakatha bi Makkah thalatha asyrata sanatan yuha ilaihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun, dan beliau mendapatkan wahyu selama 13 tahun itu di Mekah. Summa umira bil hijrah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Fahajara asyra sinina, lalu beliau berhijrah dan beliau tinggal sallallahu alaihi wasallam di tempat beliau berhijrah, yaitu di Madinah selama 10 tahun lamanya. Wa mata wa huwa ibnu thalath wa sittin. Ibnu Abbas mengatakan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wafat umur beliau adalah 63 tahun. Kemudian muallif menyebutkan bait yang berikutnya. Beliau mengatakan akmala fil ula salatal hadari min ba'di ma jamma'a pasma khabari. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama di Madinah menyempurnakan salat bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak musafir. Salat itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Min ba'di ma jamma'a pasma khabari. Setelah beliau di kota Madinah itu melakukan salat Jumat pertama bersama kaum muslimin. Pada bait ini muallif menyebutkan, menceritakan kepada kita apa yang terjadi di tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat
beliau berhijrah, yaitu di kota Madinah. Yang terjadi adalah akmala fil ula salat al-hadari. Salat fardu yang dahulu di awal-awal Islam diwajibkan dengan jumlah rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, di tahun pertama itu juga salat yang tadinya 2 rakaat itu disempurnakan menjadi 4 rakaat, 4 rakaat. Yaitu salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Hal ini diceritakan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Furidatis salatu rak'atain." Di awal-awal Islam, salat itu diwajibkan dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Summa hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lantas salat yang tadinya 2 rakaat itu digenapkan, diwajibkan menjadi 4 rakaat 4 rakaat. Wa turikat salatus safari alal ula. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adapun salatnya orang musafir itu dibiarkan seperti keadaan di awal-awal Islam, yaitu sebanyak 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian dalam bait ini juga muallif mengatakan mim ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Bait ini menyebutkan, menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW melakukan salat Jumat pertama beliau itu adalah di kota Madinah setelah beliau berhijrah ke Madinah dari kota Makkah. Kemudian pensyarah Al-Urjuza Al-Mi'iyah ini, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr, mengutip di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah terkait dengan peristiwa tadi. Ibnu Katsir mengatakan, walam martahala alaihi salatu wassalam min Kuba. Ketika Nabi SAW beranjak dari Kuba, setelah beliau sampai di Madinah, dan beliau sampai di Kuba dan pergi dari Kuba, wa huwa raqibun naqatahul qaswa. Dan ketika itu beliau mengendarai unta beliau, yaitu al-qaswa, wa zalika yaumal jum'ah. Ketika itu adalah hari Jumat. Adrakahu waqtu zawal wa huwa fi dari Bani Salim bin Auf. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati tergelincirnya matahari atau mendapati datangnya waktu salat Jumat, sedangkan beliau berada di daerah atau di perkampungan Banu Salim bin Auf. Fasalla bil muslimina al-jum'ata hunalika fi wadin yuqalu lahu Wadi Ranuna. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat bersama kaum muslimin di sana, tepatnya di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Ranuna. Fakanat awwala jum'atin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimina bil madinati au mutlaqa. Maka salat Jumat itulah salat Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin di kota Madinah, atau itu merupakan salat pertama atau salat Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam, lam yakun yatamakkanu huwa wa ashabuhu bi Makkah min al-ijtima'i hatta yuqimu biha jum'atan dzata khutbatin wa i'lanin bi mau'izah. Karena kata Ibnu Katsir, ya, karena wallahu ta'ala alam, beliau dan para sahabat tidak sempat berkumpul guna melakukan salat Jumat atau Jumatan lengkap dengan khutbah Jumat yang berisi peringatan secara terang-terangan di Makkah. Beliau tidak sempat melakukan itu. Mengapa tidak sempat?
wa ma dzaka, kata Ibnu Katsir, illa li syiddati mukhalafatil musyrikina wa adhiyatihim iyahu. Yang demikian itu karena penentangan yang begitu keras yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kufar di Mekkah ketika itu, dan disebabkan juga karena gangguan yang begitu keras yang dilancarkan oleh orang-orang kufar di Mekkah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.